Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan kita Sistem Digital. Hari ini saya akan mengulas tentang soal ujian tengah semester. Jadi kita membahas seperti apa jawaban yang betul di ujian tengah semester ini. Oke, pertanyaan pertama dengan bobot 25%. Pertanyaannya adalah konversikan bilangan berikut 011010001 dengan basis binar atau basis 2 dikonversikan ke basis 10. Nah, di sini saya ambil jawaban teman kalian. Nah, caranya itu adalah pertama adalah kalau binar berarti dia pasti basisnya dikali 2 pangkat n ya. Jadi kita hitung dari sini berarti kita mulai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, contoh teman kalian ini menjawab di sini angka 1 dikalikan 2 pangkat 0. Oke. Kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 1. Kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 2. Sampai di ujung ini dikali 0 dikalikan 2 pangkat 7. Nah, kemudian setelah itu kita lihat hasilnya. Jika angka selain 0, pasti dia akan bernilai. Misal ini 1 kali 2 pangkat 0, berarti 2 pangkat 0 itu adalah 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, yang bernilai 0 pasti hasilnya 0. Jadi ini 0, 0 tidak usah ditulis. Jadi kemudian selanjutnya 1 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8. Kemudian ini 0, kemudian ini 32, kemudian ini 64, kemudian ini 0. Jadi yang dihitung adalah 1, 8, 32, 64. Kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya 105. Oke, seperti itu untuk jawaban yang A. Selanjutnya yang jawaban B, 011010 itu sama caranya. Kita bahas. Nah, ini bagaimana caranya kalau dikonversikan dari binar ke basis 8 ya, atau oktal. Nah, caranya kita bagi, karena dia oktal itu adalah 0 sampai 7 atau 2 pangkat n-nya adalah sama dengan 3, maka kita bagi menjadi 3 bagian di bilangan angka binar ini. Kita mulai dari belakang, jadi 011 kita pisahkan, 010 kita pisahkan, kemudian 10. Karena ini 2, berarti kita butuh satu lagi, itu 0. Atau tidak usah ditulis, boleh juga seperti ini saja, nggak masalah. Jadi di sini sebenarnya 0, 01 ya. Kemudian setelah kita pisahkan seperti ini, selanjutnya kita tentukan nilai desimalnya. Kalau 011 berarti atau nilai oktalnya ya, 011 berarti itu adalah 6. Karena ini apa? Ini 2 pangkat 0, 0. Ini 2 pangkat 1, 2. Ini 2 pangkat 2, 4. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian di sini 010, ini 0, 2 pangkat 0 adalah 0. 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2. Ini 0, 2 pangkat 2 adalah 0. Berarti yang bernilai 010 adalah 2. Kemudian ini bernilainya adalah 1. Karena 2 pangkat 0 kali 1 adalah 1. Jadi oktalnya adalah 126. Seperti itu. Oke, nah kemudian selanjutnya yang C ini sama ya. Jadi ini basis 2 ya. Di sini saya lupa tulis, ini basis 2 sama binar. Kemudian di konversikan menjadi heksadesimal. Nah, caranya kalau di oktal kita pisahkan 3 bit, kalau yang oktal kita pisahkan 4 bit. Nah, kita lihat ini berarti 110 berarti 4 bit, 101 4 bit, ini kemudian 101. Nah, ini di sini sisanya cuma 3. Jadi kalau misalnya kurang kita bisa tambahkan di sini 0 atau bisa juga tidak ditulis ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita konversikan menjadi bilangan desimal atau heksadesimal, kalau 1110 itu nilainya adalah 7 karena ini adalah 1 tambah 2 tambah 4 ya, jadi nilainya 7. Kalau ini 101 karena ini 1 ditambah 4 jadi 5. Ini juga 101 kali 5 jadi hasilnya adalah 557. Oke, seperti itu. Oke, nah selanjutnya di nomor 2 dengan bobot 15%. Nah, ini seperti ini soalnya dari bilangan
heksadesimal menjadi bilangan oktal. Nah, kita lihat hasil temanmu. Nah, ini temanmu menjawab, atau bisa juga kita lihat ini, ada di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya, bagaimana caranya? Kita konversi dulu menjadi bilangan binar, oke? Jadi caranya adalah ini kita konversi dulu bilangan binar sebelum kita konversi bilangan oktal ya. Jadi dari binar dulu kemudian ke oktal. Nah, D itu binarnya berapa? D itu adalah kalau kita hitung berarti dia 14 ya. Maaf, 13 ya. 13 jadi A10, B11, C12, D13. Jadi 13. Jadi kalau 13 itu adalah 8 ditambah 4 ditambah 1 jadi 13. Ya. Jadi nilainya adalah 1011 seperti ini ya. Ini pisahnya. Kita pisahkan dulu ya seperti itu. Kemudian C berarti 12. 12 itu berarti 8 tambah 4. Berarti binarnya adalah 0011 ya. Atau 110 dari sini. Oke. Nah, kemudian A itu 10. A10 itu binarnya berapa? Itu adalah 0101. Karena ini 8 ditambah 2. Ya, seperti itu. Kemudian 6 itu binarnya berarti 4 tambah 2 berarti 0110. Ini ada 0 ya, tapi bisa ditulis juga tidak. Jadi 0110. Oke, nah setelah dikonversi bilangan binar, kemudian kita konversi menjadi bilangan oktal. Nah, caranya kita pisahkan lagi ini menjadi 3 bagian ya. 3 bit maksud saya ya, dari belakang ini kita pisahkan 3, ini kita pisahkan 3, ini kita pisahkan 3, ini kita pisahkan 3, ini kita pisahkan 3. Setelah itu baru kita menulis nilai dari desimalnya atau oktalnya. 101 itu adalah 5, 01 adalah 1, 011 adalah 3, 101 adalah 5, 110 adalah 6. Sehingga kita boleh tulis 65315 oktal. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang di bagian B itu 264 ya, kurang lebih sama caranya. Justru ini lebih mudah lagi karena kita langsung mengkonversikan ya. Jadi 264 oktal menjadi binar ya. Caranya 264 ini kita pisahkan. Jadi 264 ini kita pisahkan juga. Jadi 4 itu berapa nilai binarnya? Misalnya 1100, 6 berapa binarnya? 0, 2 berapa binarnya? Kemudian kita satukan seperti itu. Ya, cukup mudah untuk soal nomor 2. Selanjutnya di nomor 3, nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dengan bentuk sum of product dan cost of product dan bentuk penyederhanaannya. Nah, caranya kita sudah pelajari ya bentuk sum ya. Jadi kalau seperti ini berarti kita buat dulu persamaannya dari tabel kebenaran ini ya. Oke, nah, caranya kita melihat yang bernilai 1 saja untuk sum. Nah, coba kita lihat bisa juga langsung ya. Jadi bentuk sumnya bisa langsung kanonik. Misalnya kita bisa menentukan ini M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Nah, untuk sum of product-nya berarti kita melihat yang angka 1 ya. Nah, berarti untuk yang angka 1 nilainya adalah M1, M2, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti M1, M2, sama M6, dan M7. Jadi itu bentuk dari kanoniknya. Atau bisa juga kita melihat bentuk dari nilai angka satunya ini. Jadi yang bernilai 1 ini kita tulis A bar, B bar, kemudian C, ya, kemudian ditambah atau di OR, A bar, B, C bar, kemudian ditambah lagi, kita lihat ini, yang di bawah lagi, A, B, C bar, kemudian ditambah A, B, C, ya, sehingga kita dapat persamaan seperti ini, ya.
Kemudian dari sini kita bisa melihat bentuk kanoniknya, itu M1, M2, M6, M7. Dengan melihat nilai yang bernilai 1, maka itu adalah bentuk dari kanonik SOP-nya. Nah, selanjutnya bentuk pos ya. Selanjutnya bentuk posnya seperti apa? Bentuk posnya juga seperti itu, cuman kita melihat yang bernilai 0 ya. Jadi pas product of sum ini kita melihat yang bernilai 0. Dan karena dia product of sum artinya penjumlahan dari perkalian ya, atau perkalian dari perjumlahan, maka kita bisa langsung menulis kanoniknya ya, bisa menulis M0, kemudian M1, ini M3, M4, M5, jadi kanoniknya itu. Atau persamaannya bisa langsung juga seperti gini, A ditambah B ditambah C ya, kemudian di dot atau di N, kemudian A, B bar, C bar. Jadi yang bernilai, kalau yang sub dia terbalik ya. Kalau misalnya, kalau yang pos dia terbalik ya. Jadi kalau misalnya A yang bernilai 0 kita sebut A. Kalau yang B bernilai 1 kita sebut B bar. Berkebalikan dengan sum of product. Kalau dia bernilai 0 maka kita sebut A bar. Kalau dia bernilai 1 berarti kita sebut B. Seperti itu. Sehingga kita dapat persamaannya seperti ini, A tambah B tambah C, A tambah B bar tambah C bar, kemudian A bar tambah B tambah C, A bar B tambah C bar. Atau bentuk kanoniknya M0, M3, M4, M5. Itu karena dari sini M0, M3, M4, M5 ya. Seperti itu. Oke, nilainya 25% ya. Rasa ini hampir banyak yang betul. Oke, selanjutnya nomor 4, sederhanakan dengan aljabar boolean dan Q-map. Jadi ini ada persamaan, kemudian kita disuruh mengerjakan penyederhanaannya secara boolean dan Q-map. Nah, karena ini bentuknya persamaannya soft, maka kita mengerjakannya dengan penyederhanaan Q-map secara soft ya. Oke, pertama aljabar boolean dulu, berarti kita menggunakan persamaan boolean ya. Nah, Anda bisa menggunakan tabel boolean yang ada di PowerPoint yang sudah saya berikan. Oke, baik. Di sini saya sudah menjawab ya soalnya. Jadi soalnya itu seperti ini: X bar, Y bar, Z, kemudian X, Y bar, Z bar, kemudian S, Y, Z bar. Nah, pertama kita lihat di sini pola yang bisa disederhanakan ya. Nah, dari sini kalau seperti ini yang biasanya kita lihat banyak yang sama ya. Nah, contoh misal bisa kita sederhanakan atau bisa kita lebih penyederhanaannya yang lebih mudah itu adalah yang sama. Contoh ini Z bar dengan Z bar ini kan sama ya, jadi kita bisa satukan. Oke, kalau seperti itu kita keluarkan X-nya ya, di sini sama X-nya juga ya. Kita keluarkan X-nya. Oke, jadi ini Z-nya sama, X-nya juga sama. Kita keluarkan X-nya ya, kemudian kita Y bar, Z bar ya. Jadi ini ada kurung, kemudian tambah Y, Z bar. Karena kalau ini dikali masuk seperti ini sama dengan persamaan yang ini ya. Seperti itu, jadi penyederhanaannya seperti ini. Nah, kemudian dari yang di dalam kurung ini ada Y bar, Z bar, tambah Y, Z bar. Nah, itu kita lihat lagi mana yang bisa disederhanakan. Nah, ini Z bar, ini sama, ini sama. Nah, dalam kurung tadi kita keluarkan lagi Z barnya karena sama ya. Kita keluarkan lagi Z bar. Seperti ini. Kemudian Y bar tambah Y. Karena ini kalau kita akan masuk ke dalam, maka dia sama seperti ini. Oke, nah ini sudah sederhana, sehingga bentuk boolean ini kalau ada Y bar ditambah Y atau nilai Y atau nilai variabel bar ditambah A, variabel itu sendiri, maka ini pasti nilainya adalah 1 ya, nilainya pasti 1. Karena seperti di aljabar boolean, kalau ada A bar ditambah A, pasti dia nilainya 1 ya. Contoh misal A barnya kita kasih 0, pasti ini nilainya A-nya 1, jadi nilainya 1. Kalau A barnya 1,
berarti ini nilainya 1, berarti ini nilainya 0. Kebalikannya pasti tetap nilainya 1. Jadi selalu bernilai 1. Jadi ini tuh nilainya 1. Sehingga Z bar dikali 1. Sehingga Z bar dikali 1 itu sama dengan Z bar. Sehingga nilai persamaannya lah seperti ini. Ya. Nah, ini yang sudah tidak bisa disatukan lagi karena bentuknya tidak ada yang sama di setiap variabel. Nah, seperti itu untuk cara aljabar boolean. Oke. Nah, selanjutnya kita samakan. Apakah dengan cara keymap itu hasilnya sama? Kita coba ya. Kita coba, ini sudah saya jelaskan. Nah, persamaan yang di soal itu X bar, Y bar, Z, X, Y bar, Z bar, X, Y, Z. Nah, kita buat karena dia 3 variabel, berarti kita buat 3 variabel kolomnya ya, 8. Jadi ini M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ya. Nah, ini kita langsung bisa kita buat tabel kebenaran dulu, kemudian kita buat seperti ini. Atau bisa langsung kalau Anda sudah memahami cara penulisan di tabel kebenaran. Misal ini X bar, Y bar, Z. Kita lihat X bar, di petanya, Y bar, Z. Z itu ini. Berarti ya di sini, ya, ditulis. Berarti nilai 1 ini karena dia sub of product yang bernilai 1, maka kita tulis di sini 1. Oke? Selanjutnya sama berikutnya X, Y bar, Z bar. Nah, kita cari X, Y bar bagian sini berarti sama Z bar. Nah, berarti di sini. Ya. Oke? Berarti ini nilainya 1. Karena dia sub of product bernilai 1, ya. Kemudian selanjutnya X, Y, Z bar berarti X, Y, Z bar berarti di sini. Nah, oke. Berarti ini bernilai 1 di sini. Yang lainnya berarti bernilai 0. Nah, selanjutnya kita lihat mana yang bisa di mapping. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau mapping itu bisa, contoh misalnya 2 bisa seperti ini, ya. Ataupun bisa seperti misalnya dia begini, ya, sendiri, ya. Nah, kalau tidak ada pasangannya, berarti dia jomblo ini ya. Oke, kalau ini ada pasangannya, ya. Ataupun dia ujung-ujung ya, misalnya ada ujung sini, ya, ini satu. Nah, ini sebenarnya kalau mapping itu dia seperti bola, jadi ujungnya ini tuh ketemu dengan ujungnya ini ketemu dengan ujungnya ini, sehingga ini bisa di mapping seperti ini, ya. Nah, ini ketemu dan di mapping ya, seperti itu. Jadi ini ketemu, ibaratnya dia nyatu ya, seperti itu. Nah, kita lihat polanya sama, ini ujung sini dan ujung sini ya. Nah, sehingga kita bisa temukan ini sama ini ya. Oke, jadi dia ibaratnya seperti ini ya, berpasangan ya, seperti itu. Ketemunya ya sebenarnya ketemu ya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal menentukan nilainya. Nah, ini tuh yang ini berarti nilainya adalah tetap sama ya, X bar, Y bar, Z. Oke. Kemudian yang ini, yang mapping ini berarti kalau dia, kita cek kalau dia X ketemu X bar, nah enggak, berarti betul. Berarti ini tuh jadi saya ini kan, berarti itu ini tuh X ya. Kemudian cek lagi Y bar ketemu Y enggak. Kalau kita lihat Y bar ada 1, Y juga ada, berarti enggak. Kemudian Z bar, kita lihat Z bar iya, Z bar iya, Z ketemu enggak, berarti dia Z bar. Berarti nilainya adalah YZ. Jadi kalau kita gabung, persamaannya adalah yang ini tambah ini ya. Berarti F sama dengan persamaannya X bar, Y bar, Z tambah Z bar. Apakah sama dengan persamaan yang ini? Bolehnya, pasti sama ya. Jadi betul. Ini jawabannya. Jadi sama hasilnya. Oke? Nah, seperti itu caranya. Oke, untuk kuliah hari ini cukup sekian. Ya, hanya membahas tentang pembahasan soal UTS. Untuk ada pertanyaan, silakan Anda bertanya, bisa langsung chat atau melalui WhatsApp. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.